Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Saya mengenal surga lebih baik daripada Anda. Merasakan puncak gunung es itulah kekuatannya. Ini bukan orang idiot. Dunia yang dia tinggali apakah benua Qianlong atau dunia bawah air Xiao, semuanya adalah dunia yang kejam yang anggotanya selalu bertengkar satu sama lain. Jadi, secara alami dia dapat memahami satu hal, yaitu pemuda berjubah putih yang tersenyum tampak sangat baik ini kemungkinan besar akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Oh, kamu tampaknya takut. Soxian berkata sambil tersenyum. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Soxian ini? Saat ini, Qin Yu sangat gugup. Sejak Lier merusak ruang untuk pergi setelah mengatakan begitu banyak padanya, dia telah bertekad karena ada keyakinan paling teguh di lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mati sekarang. Tidak ada yang bisa mengambil kesempatannya untuk bersama dengan Lier. Saya hanya sangat penasaran. Bukankah kamu mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa aku tidak dapat memahami keberadaanmu sama sekali dan aku seperti semut dibandingkan denganmu? Mengapa Anda masih ingin membuat saya memahami kekuatan Anda? Mungkinkah Anda ingin mencoba dengan sia-sia untuk membuat semut memahami kekuatan manusia? Qin Yu bertanya dengan ekspresi sedikit ragu. Hahaha. Soxian tertawa kecil. Benar, sangat sulit bagimu untuk memahami keberadaanku dan kekuatanku juga. Jadi aku berkata aku akan menunjukkan puncak gunung es yang merupakan kekuatanku. Itu benar, puncak gunung es sangat kecil, kurang dari 1/1000 atau bahkan 1/100.000 kekuatanku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu karena Biaomi sudah memberitahuku bahwa aku tidak bisa membunuh teman baiknya ini kan. Soxian melihat sekeliling. Tiba-tiba matanya tertuju pada pepohonan kayu putih yang digunakan untuk mempercantik jalan di kedua sisi jalan. Dengan gerakan kakinya, ia cepat-cepat naik ke pohon yang berjarak 100 meter lalu dengan lembut mementahkan rantingnya. Qin Yu menatap Soxian dengan ragu menunggu untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Dia tidak lari karena dia tahu bahwa jika Soxian ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Hahaha, ayo gunakan cabang ini sebagai senjata. Soxian memberikan pukulan lembut pada cabang kecil itu. Daunnya langsung melayang ke bawah, menyisakan di tangannya hanya ranting gundul yang panjangnya 1 meter dan selebar jari. Saraf Qin Yu berada di tepi dalam sekejap mata. Hal yang paling aneh adalah bahwa semua orang di jalan tampaknya tidak memperhatikan kecepatan menakutkan Soxian yang memungkinkannya melakukan perjalanan 100 meter dalam satu langkah. Mereka tetap bertingkah laku seperti biasa, pembeli tetap membeli barang dan para pedagang masih berteriak-teriak antusias. Qin Yu sedikit menyempitkan matanya. Jangan khawatir Qin Yu, saya tidak akan pergi terlalu keras. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menahan dan melemahkan pelanggaran saya. Bagaimanapun ruang ini terlalu rapuh. Baiklah, sekarang ambil pisau energi dariku. Soxian tersenyum menyentil cabang itu. Tangan kanannya sedikit terayun ke bawah. Karena cabangnya elastis, ia menekuk ke bawah. Saat itu muncul kembali riak biru tiba-tiba muncul. Riak biru itu sepanjang lebar jalan kecepatan terbangnya sama sekali tidak cepat sebanding dengan kecepatan angin tentu saja. Tidak cepat di mata Qin Yu. Bagi manusia riak itu sangat cepat. Kemanapun riak biru lewat pohon Huitowald segera ditebang, kemudian tumbang dengan suara keras. Kios para pedagang keliling itu juga dipotong melintang. Bagaimanapun segala sesuatu yang melintang pada bidang yang tingginya kurang dari 1 meter dari permukaan tanah harus ditransaksi. Secara alami orang termasuk pohon tempat Soxian mematahkan cabang itu berjarak 100 meter dari Qin Yu. Ada beberapa ratus manusia dalam jarak 100 meter ini. Semua makhluk hidup ini termasuk bahkan anak-anak lebih tinggi dari 1 meter. Jadi mereka dipotong menjadi 2. Tubuh terbelah 2, darah muncrat, perut manusia dibelah, organ dalam seperti usus akan jatuh. Manusia bahkan tidak bisa bereaksi bagaimanapun juga kecepatan riak biru secepat kecepatan angin. Reaksi Qin Yu pasti sangat cepat. Dia melihat pemandangan ini dengan jelas. Berhenti. Dia hanya punya cukup waktu untuk mengucapkan teriakan keras. Bersamaan dengan ini, energi inti planet di dantiannya, inti surya ditarik keluar sepenuhnya.
Energi yang menyala-nyala membentuk layar pelindung dalam sekejap mata. Riak biru ini berbentuk seperti bilah bulan, sabit sepertinya itu benda padat. Meskipun layar pelindung yang dibuat oleh Kinyu hanya dapat menutupi setengah dari lebar jalan pada waktunya dan hanya sebagian dari riak yang diblokir secara langsung. Sisa riak yang tidak terhalang masih berhenti terbang. Riak biru memang benda padat. Oh, lumayan kamu bisa dianggap sangat baik di antara manusia. Matanya berbinar-binar, Soxian berkata sambil tersenyum, sayang sekali kamu masih terlalu lemah. Baru sekarang kerumunan besar di belakang Kinyu bereaksi sepenuhnya melihat beberapa ratus tubuh manusia dipotong melintang menjadi dua darah yang mengalir dan organ dalam yang terbuka kebanyakan dari orang ini membiru dan mulai muntah. Shin iblis. Seseorang segera berteriak ketakutan. Seorang sarjana bahkan sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Menatap Soxian yang tersenyum, dia menunjuk ke arahnya dengan jarinya yang gemetar. Kamu membunuh orang, Fian, surga akan menghukummu. Teriakan melengking yang menyedihkan terdengar. Dihadapkan pada kengerian kematian, sebagian besar orang di tempat kejadian sudah mulai berteriak. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, ibu dari anak kecil, pemakan tanghulu itu berkata dengan penuh terima kasih kepada Kinyu. Sekarang semua orang telah memperhatikan bahwa dia memblokir riak biru itu. Kalian semua cepat lari. Kinyu merasa bahwa energi inti surya mengalir deras seperti kebocoran. Riak biru itu benar-benar terlalu kuat sehingga energinya terkuras terlalu cepat. Tidak kakak, aku tidak akan lari. Saya ingin mengalahkan penjahat. Anak laki-laki pemakan tanghulu itu menatap tajam ke arah Soxian dengan mata terbuka lebar. Namun pada saat ini siluet melesat ke arah tempat ini dengan sangat cepat dari kejauhan. Energi pedang yang begitu hebat seharusnya menjadi ahli puncak Xiantian. Seorang pria tua yang muram bergegas dengan kecepatan sangat tinggi dari bagian jalan di belakang Kinyu. Tubuhnya sangat cepat dan wajahnya saat ini penuh dengan amarah. Anak muda, setelah mencapai level Xiantian puncak di usia yang sangat muda, kamu memang seorang jenius tapi tindakanmu sedikit terlalu brutal. Meskipun saya harus menghabiskan 100 tahun berlatih untuk mencapai level Xiantian akhir, saya akan berusaha keras melawan Anda. Orang tua yang suram ini berteriak dengan marah. Soxian terkejut tingkat puncak Xiantian. Anda sedang membicarakan saya? Anak muda, jangan membunuh orang sesuka hati dengan kekuatan bela diri Anda. Apakah tuanmu tidak pernah mengajarimu bahwa moralitas bela diri adalah hal pertama yang harus kamu pelajari dalam seni bela diri? Setelah beberapa saat, beberapa suara angin terdengar. Beberapa ahli Xiantian yang baik datang terburu-buru, benar-benar menggelikan. Soxian memandang para ahli Xiantian itu dengan senyum acuh tak acuh. Tepat setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Kinyu. Ekspresi kagum tiba-tiba muncul di wajahnya. Tingkat tubuh fisik Anda secara tak terduga lebih tinggi daripada energi Anda. Anda hampir kehabisan energi, tetapi tubuh Anda masih bisa menahan. Serangan yang dilakukan Soxian barusan pasti bisa membunuh para ahli tingkat Dacheng. Energi inti surya ditarik keluar oleh Kinyu hanya mampu menahannya secara langsung untuk sementara waktu. Siapa yang mengira tubuh fisiknya masih akan melawannya setelah itu? Selama sesi pelatihan Kinyu sebelumnya di rumah Gunung Lei, hampir 90% dari titik-titik hijau misterius cahaya dari air mata meteorik menyatu dengan tubuhnya sehingga tubuhnya berubah ke tingkat yang menakutkan. Kalian semua cepat lari. Kinyu menoleh dan berkata dengan susah payah kepada orang-orang yang menonton sekitarnya. Seluruh wajahnya sangat merah. Meskipun telah melihat begitu banyak orang terbunuh, banyak orang yang berani masih mengawasi di sekitarnya. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti Soxian berani membantai semua orang di jalan. Jangan khawatir anak muda, bahkan jika dia adalah ahli Xiantian puncak, bagaimana kita bisa takut padanya? Saat kita tiga dewa Guishui bergabung, tidak akan sulit untuk mengalahkannya, kata orang tua suram itu. Ada dua orang tua lainnya di sampingnya. Kinyu akan menjadi gila. Ahli puncak Xiantian. Energi pedang? Apakah riak itu benar-benar energi pedang? Bahkan energi inti surya yang dia keluarkan dengan mudah dikalahkan olehnya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh fisiknya saat ini kuat, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Bahkan fusionis tingkat Dacheng mungkin akan dibunuh oleh ahli ini, apalagi mereka yang berada di level Xiantian puncak. Jangan takut kakak. Ada banyak dari kita, kami pasti akan mengalahkan penjahat itu. Anak laki-laki pemakan tanghulu masih belum pergi.
Ibunya juga menatap tajam ke arah Seoxian di satu sisi. Cepat lari. Kinyu merasa bahwa tidak mungkin tubuhnya untuk melawan. Faktanya meskipun tubuh fisiknya saat ini sebanding dengan ahli tingkat Dacheng, dia seharusnya tidak bisa melawan terlalu lama. Penyebab sebenarnya dari ini adalah ketahanannya. Untuk beberapa alasan, tubuh Kinyu sekarang pulih lebih dari 100 kali lebih cepat daripada di masa lalu. Bahkan inti surya di tubuhnya mendapatkan kembali energinya dengan cepat. Dia telah bertahan begitu lama hanya karena ketangguhannya. Akhirnya kekuatan ofensif yang terkandung dalam riak biru terkuras habis. Ledakan terdengar saat riak berubah menjadi ketiadaan. Hanya ledakan ketika akhirnya menghilang mengirimkan seluruh tubuh Kinyu terbang. Dia memuntahkan seteguk besar darah ke tanah. Semua tulang dan ototnya sakit sangat parah seolah-olah akan hancur. Tubuhmu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada binatang dewa di levelmu, Seoxian memuji. Tubuh Kinyu memang sangat kuat, tidak hanya dari segi ketangguhan, tapi juga dari segi ketahanannya. Air mata meteorik bukan satu-satunya penyebab ini. Penyebab terpenting adalah titik-titik hijau dari cahaya meteoricir yang menyatu dengan tubuhnya setelah tidak bisa lagi menyerapnya untuk berubah. Titik cahaya hijau itu hanya bisa disimpan di kedalaman sela tulang dan otot. Anak muda, karena kamu sangat kejam dan tanpa ampun, kami 3 dewa Guisui tidak bisa duduk diam dan melihat lagi. Kakak kedua, kakak ketiga, mari kita bergabung untuk membunuh bocah brutal ini. Kata orang tua muram itu, ya kakak. 2 orang tua lainnya langsung setuju dengannya. Senior kami juga akan membantu Anda. 2 atau 3 ahli Xiantian lainnya mengatakan. Orang tua muram itu berkata sambil mengangguk, kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Ketika para ahli ini akan beraksi, Seoxian tampaknya menjadi agak tidak sabar. Sangat berisik wajahnya menjadi dingin. Kilatan petir melintas di matanya yang menatap beberapa ahli Xiantian itu seperti balon. Ahli Xiantian semuanya meledak dengan keras. Darah dan daging terbang ke udara. Tulang yang hancur menutupi tanah. Dalam sekejap mata beberapa orang sudah meninggal. Seoxian, jangan serang orang biasa. Mereka tidak layak diserang oleh Anda. Anda juga tidak boleh merendahkan diri untuk membunuh mereka. Kinyu tampaknya telah pulih sepenuhnya setelah beberapa saat. Ketahanan yang mengerikan, Seoxian berseru. Tapi kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepala Yakpun, kamu benar-benar terlalu tak pernah puas. Apa yang membuatmu peduli tentang siapa yang ingin kubunuh? Bisakah kamu peduli tentang itu? Mungkin kamu mengira aku hanya punya sedikit kekuatan karena gerakan barusan tidak membunuhmu. Seoxian tiba-tiba mengangkat telunjuknya ke arah langit. Dia kemudian menyorot ke arah Kinyu. Apocalypse. Ketika dia baru saja selesai berbicara, telunjuknya terangkat ke atas bersinar dengan titik cahaya yang begitu menyilaukan bahkan melebihi matahari. Dalam sekejap cahaya menyebar ke semua tempat pada saat yang sama tanpa suara. Seluruh area tempat kota Guisui berada hancur berkeping-keping seperti kaca. Tembok, pepohonan, manusia yang dilanda kepanikan, udara, burung, sinar matahari pada saat ini. Semua yang ada di area sebesar kota Guisui hancur total. Kinyu menatap anak kecil pemakan tanghulu itu. Anak laki-laki itu ada di dada wanita muda itu. Matanya yang besar dan murni masih menatap Kinyu. Dia membuka mulutnya beberapa kali seperti berteriak lagi kakak. Bang! Satu demi satu fragmen ruang di sekitarnya berubah menjadi berbagai fragmen. Bahkan bocah kecil itu berada di salah satu fragmen yang semuanya segera tersapu ke dalam celah spasial yang bergolak. Tidak menatap anak kecil itu, Kinyu berteriak putus asa di dalam hatinya. Saat ini dia dan Seoxian berada dalam celah spasial yang bergolak. Kecuali beberapa arus turbulensi energi dengan warna-warna kusam, hanya ada hamparan kegelapan yang luas di celah spasial ini. Seoxian berdiri di udara di dalam ruang gelap. Turbulensi spasial tidak merugikannya sama sekali dan Kinyu ada di depannya. Jangan khawatir, aku sudah berjanji pada Biaomi bahwa aku pasti tidak akan membunuhmu. Dengan perlindungan saya, Anda tidak akan mati dalam turbulensi spasial. Kalau tidak, Biaomi akan menyalahkanku saat dia tahu kau sudah mati, yang akan merepotkanku. Seoxian berkata sambil tersenyum. Ekspresi Kinyu sangat sedingin es, dia masih mengulang bagaimana bocah kecil itu menatapnya sebelum mati dalam pikirannya. Seoxian, kamu telah membunuh begitu banyak orang, membantai seluruh kota Guisui.
Surga akan menyelesaikan skor darah ini bersamamu. Hati Qin Yu dipenuhi dengan kebencian. Begitu dia ingat bagaimana bocah laki pemakan tanggulu itu menatapnya dengan mata besar sebelum mati dia ingin membunuh Soxian. Surga. Soxian tertawa terbahak-bahak, matanya berkedip dengan sedikit ejekan. Qin Yu, surga punya caranya sendiri. Anda hanya manusia biasa, bagaimana mungkin Anda bisa mengetahui jalan surga? Pembunuhan. Bahkan jika saya memusnahkan semua orang di benua ini, surga tidak akan menghukum saya sedikit pun. Haha, Qin Yu, kamu harus ingat satu hal, aku tahu surga lebih baik dari kamu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.